aslinya Merauke, Pak. Hah? Merauke. Merauke? Iya. Papua? Ah. Jadi kuliah di sini di mana? Nah, ini lagi ngurus ini. Saya kan habis pre-wedding tadi. Oh, kamu tuh perawat? Iya, tadi. Baru pulang dari Bromo. Oh, Baru aja nyampe tadi. di sini berapa lama? Emang kuliahnya di sini? Ya, dia dulu kuliah di sini, sudah lulus. Kamu Merauke. Merauke. Cuma dia juga tinggalnya di Merauke. Oh, Cuma si kuliahnya di Mbak Malang. ini di Merauke. Terus, ini seru nih kayaknya. Kuliahnya di Malang. Kamu dulu nggak pernah kuliah di Malang? Pernah, cuma saya berhenti duluan. Kenapa Karena berhenti kerja. duluan? Oh, kerja. Cuma kan acaranya nanti rencana insya Allah di sini karena orang tuanya dia kan asli Malang. Heeh. Cuma orang tuanya yang ngerantau ke sana, cuma ya asli Malang sini, ngerantau di Merauke. Mbaknya udah dulu kuliahnya di mana? Di Unpad, Pak. Jurusan? Oh, pantas bisa mengerti hati kamu ya. Lebih cepat lebih baik, Pak. Ya, psikologi kan. Psikologi. Orang kan harus bisa memahami hati orang gitu kan. Untuk video TikTok, Pak. Bukan. Oh, bukan. Kita find your story only on Balekno channel. YouTube. Oh, gitu. Kalian sebelumnya itu kenalnya gimana? Boleh cerita nggak? Kenalnya dulu dari zaman sekolah sih, Pak. Dari SMA. Oh, ini berarti teman sekolah. Ya, teman SMA. Teman SMA. Satu sekolahan dulu. Satu sekolahan. Boleh dibilang cinta lama bersemi kembali gitu kah atau kayak gimana? Dari dulu sih, Pak, sebenarnya. Sebe- dari 2016 sudah pacaran. Oh, berarti kalian tuh bener-bener apa ya, pacarannya 7 tahun ya kayaknya ya? Iya, dari 2016, Pak. 2016? Iya. Ketika kamu ditinggal mbaknya ini ke Malang, Saya kan ke Malangnya juga sama-sama. iya, terus kamu kan berhenti kan? Berhenti tuh karena pas corona dia juga pulang. Jadi Oh. kemarin dia lanjut kuliah cuma berapa lama ya, Fir? Udah sampai setahun nih. Cuma 6 bulanan ya. 6 bulan. 6 bulan aja. terus selesai itu ya? Selesai. Hmm. Nggak lama kok. Jadi lebih lama kemarin di Merauke itu 1 tahun lebih. di 1 Merauke. tahun lebih itu Waktu jadi corona itu. menguntungkan kalian ya? Untuk saling menghayati satu dengan yang lainnya, terus akhirnya jenjangnya sampai seperti ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Oh. Alhamdulillah dinikahin. Jangan ngomong kayak gitu lah. Saya bersyukur sih, alhamdulillah dinikahi itu bahasa yang enak banget didengar ya. Karena nggak semua laki-laki itu bisa bertanggung jawab loh. Benar sekali. Dan kamu termasuk seorang pria yang pilihan. Tapi kalau saya prinsipnya sih, saya punya prinsip ya. Menikah itu sebuah awal perjodohan. Bukan ketemu jodoh. Ada sebagian orang ngomong, oh udah ketemu jodoh nih gitu kan. Oke, katakanlah seperti itu. Tapi menikah itu awal perjodohan. Jodoh adalah ketika kita menjalani pernikahan itu, ya kan? Satu di antara kita ada yang pas away duluan. Itulah yang dinamakan jodoh. Tapi ketika kita menikah dan di tengah perjalanan pernikahan kita ada something trouble dan harusnya kita harus divorce, kan berarti kan bukan jodoh juga. Artinya untuk menjaga perjodohan ini biar tetap langgeng satu dengan kaliannya itu, Berarti satu dengan yang awal satunya itu. perjodohannya tuh nikahnya ini ya. Iya, betul nggak kira-kira? Benar. Karena kan banyak loh ya bang, mas ya, mbak. Ketika orang sudah menikah terus tiba-tiba divorce itu kan banyak banget. Ya. Banyak, sangat banyak. Banyak banget ya. Bahkan dari orang terdekat ya ada. Keluarga banyak. Artinya untuk menjaga hal-hal seperti itu lah yang agak susah sih. Perlu saling mengerti dan saling menghargai. Insya Allah pertama dan terakhir lah. Amin. Jadi di mobil ini kalian janji loh ya, direkam loh ya. ini jejak digital loh, Mbak, catat Mbak ya, Balekno channel ya. Nanti suatu ketika masnya nanti berkhianat, saya orang pertama yang akan memarahinya.
Ya, semoga enggak lah Pak. Iya, jangan lah. Jangan. Semoga baik-baik terus. Amin, amin, amin. Sampai Semoga maut. baik-baik. Amin, amin, amin. Ya, selamat ya buat kalian berdua. Doa terbaik untuk kalian berdua kayak gitu. Jadi Bang, itu kenapa kamu suka sekali sama mbaknya? Ya soalnya dari dulu kayaknya cocoknya sama dia. Terus kita banyak kesamaan Pak. Heeh. Sukanya banyak sama, hobinya sama. Contoh real aja. Sukanya sama tuh suka apa? Jalan-jalan. Oh. Sama-sama suka jalan sekali. Suka jalan ya. Heeh. Berarti Terus- kalau pas adventure gitu bareng bersama gitu Selalu, ya? sama-sama. Selalu ya? Oh itu ya? yang Dari zaman sekolah dulu itu. jadi relationship seperti itu ya? Goalnya seperti itu ya? Hmm. Hmm, Terus selera makannya banyak samanya. banyak samanya. Pokoknya mirip-mirip lah semua. Oh, mukanya pun sama kayaknya. Enggak dong. Beda bapak. Bahaya kalau gitu. Loh, jodoh itu gitu loh kadang. Oh, kok kayak jodoh kok mukanya nggak sama ya? Berarti ini jodoh gitu. Terus mbaknya ngeliat masnya ini gimana mbak? Ayo gimana Fir? Apa ya? Ayo, Sih? apa yang membuat kamu Iya, inilah kenapa? ini adalah pelabuhan terakhirku. Udah biasa. Udah terbiasa. Kamu asli Jawa? Iya, orang tua Malang tapi aku dari kecil di Merauke. Dari kecil di Merauke. Ya, hitungannya sama-sama di Merauke. Heeh. Kalau Ya, orang- sampean bang? Orang tuaku juga, kalau bapakku aslinya Ponorogo, cuma Mm-mm. dari kecil juga di Merauke. Hmm. Kalau mama aslinya Makassar. Oh, ada Saya darah, lahirnya Makassar. ada darah Bugis-Bugisnya ya? Saya lahirnya di Makassar. Hmm. Terus dominannya di Makassar. Iya, makanya ada kasar-kasarnya dikit. Ke kampungnya bapak aja belum pernah. Iya. Bapak aja nggak tahu kampungnya. Di Ponorogo itu Nah, ya? Karena Oh. dari kecil kan sudah di Merauke. Kamu dulu Makassar di daerah mana? Saya di Ablam. Rumahnya Ablam. nenek di Ablam. Oh, Makassar kotanya? Di kota. Oh, apanya Daya? Kalau dari Jaya masih jauh. Masih jauh ya? Ya sekitar 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit. Di pusat kota kok, di tengah-tengah kota. Kamu di Merauke gawe apa nih sekarang? Kerjanya apaan? Usaha kecil-kecilan. Usaha apa tuh? Buka ini showroom mobil bekas, motor bekas. Oh gitu. Terus barangnya dari mana? Dari Jawa sini. Dari Jawa? Hmm, Makanya saya sering bolak-balik Jawa karena belanja biasa di sini. Sekali bawa itu sampai berapa biji? Kalau motor tergantung sih, tergantung dapatnya. Heeh. Pokoknya saya target minimal per kapal 1 bulan kan kapal 2 kali. Iya, Per kapal minimal 20. 20. Terus kalau di sana setelah diperhitungkan nilai kirim kan, Hmm. terus administrasinya sulit nggak? Administrasi administrasinya- BBN balik nama, Nggak sulit sih, semua pakai biro jasa soalnya. semua pakai biro jasa. Kalau urus sendiri memang pastinya sulit. Urus sendiri pastinya sulit. Jadi dengan biro jasa. Rate-nya ketika kita ngambil di Jawa itu persentase keuntungannya kita bisa dapat berapa persen? Kalau dari ini taruhlah mungkin ya minimal 20% bisa. 20% bisa. Ya alhamdulillah lah. Artinya kan memang masnya, abangnya ini bisa membuka peluang kerja itu tadi kan. Iya, Memang harus kita mengkrit ya. harus kita yang buat lah, kita bisa. Dan itu merdeka dalam bekerja. Iya nggak? Makanya nama bisa jalan-jalan gini, maksudnya Iya, kan nggak iya. ada beban kan di sana, Iya. istilahnya sudah ada yang bisa Handle dipasrahin. gitu ya. Heeh. Di Jawa juga pun sebenarnya tanpa saya kesini bisa karena kan sudah ada yang supply itu Pak. Mm-mm. Sudah ada istilahnya tangan kanan peluncur itu yang nyari-nyari. Iya yang iya ngirim. iya, yang ngirim gitu semua itu kan. Udah berapa lama buka showroom itu? Dari corona itu makanya saya berhenti kuliah 2020. Oh, berarti corona ini salah satu membawa berkah buat Malah jadi abang ya? berkah. Iya kan? Tapi saya ya kalau berprinsip ya, kuliah itu bisa ditunda. Karena Iya bukan kan? pendidikan dasar, Iya, benar. bukan utama kan? Saya mikirnya kemarin Ah. gitu. Kalau kuliah itu masih bisa ditunda. Kapanpun kita bisa kuliah. Tapi yang namanya pendidikan dasar 1 sampai SMA itu kan nggak bisa ditunda. Ya, Jadi nggak apa-apa. terus kan kemarin kuliahku juga kan jurusannya manajemen. Oh iya, cocok lah. Udah nggak perlu kuliah. Iya, makanya. Bahasa sekarang kan kurikulum merdeka kan. Karena kamu sudah bisa membuat hasil karya itu udah selesai itu nilai kuliah itu. Ya kan?
nggak perlu skripsi, nggak perlu ijazah, tinggal pengakuan aja. Iya, karena udah bisa meminit. Karena mikirnya kemarin dari dulu lanjut kuliah kan perlu biaya, Mm-mm. dan ujung-ujungnya juga nanti lulus kuliah kan belum tahu ini mau kemana Iya. setelah lulus. Terus kemarin kan kebetulan bapak nawarin itu, Heeh. mana kalau buka terus kamu yang kelola gitu. Oh, Terus saya mikir-mikir, ya juga sih daripada ini. berarti kuncinya di bapak ya pada saat itu ya? Kalau saya dengan bapak tuh sudah lama pak. Ah. Jadi kita dulu tuh dari saya zaman SMP tuh sudah dagang-dagang motor itu. Oh. Tapi baru buka showroom sendiri, berdiri sendiri ya itu. Oh, ini berarti berdasar pengalaman dari orang tua. Ya, Ilmunya dari orang tua. ya benar sekali. Iya. Jadi buat teman-teman kalau punya pengalaman orang tuanya itu jiwa pejuang, itu ilmunya harus diambil loh ya. Soalnya jadi ilmu beneran karena dari dulu sudah ikut-ikut bapak, jadi tahu dan oh gini. Akhirnya sekarang ini sendiri, alhamdulillah bisa. Dan itu yang memantapkan kamu untuk menikahi si mbaknya ini karena udah merasa finansial udah cukup nih. Ya kalau cukupnya mungkin insya Allah cukup. Heeh. Nanti kalau yang lainnya mungkin nyari bersama. Amin. Kan ada istilah orang bilang nanti rezeki datang setelah menikah. Bisa jadi betul, dan itu memang nyata. Kalau saya pribadi dan semoga abang dan mbaknya yakin Allah itu maha kaya kok. Ya kan? Benar sih kan. Heeh. Sutradara terbaik itu tetap sing kuasa. Manusia merencanakan kalau tidak direstui sama yang kuasa itu tidak akan bisa terjadi. Kayak kamu kan nggak nyangka kan? Nggak nyangka pak. Karena memang sutradaranya bukan kita. Dan tadi pesan saya pun nggak nyangka juga. Akhirnya kamu dapat barang bukti. Kesetiaan tadi. Kalau sempat diupload, nanti itu bisa barang bukti itu. Wah, ingat nggak kata-katamu dulu? Tapi kamu tahu nggak, padahal dia tadi telepon aku, Pak nanti direkam ya Pak buat barang bukti saya gitu. Buat meyakinkan saya gitu katanya. Ya Pak ya? Enggak deh. Di Bromo asik Pak? Ya? Asik di Bromo tadi. Apa itu? Di Bromo tadi asik. Tadi kalian ke Bromo? Iya. Pawirnya di Bromo. Berwetnya di Bromo tadi. Dari semalam jam 1. Itu paketan berapa kalau kayak gitu tuh? Soalnya kita sudah kan dari WO-nya pak. Jadi Oh, dari EO-nya ini. include semua. Jadi Heeh. sudah pokoknya paket lah istilahnya. Ini rencananya nikahannya di mana? Ya di Malang nanti. Di Malang. Oh, Tanggal berapa? Tanggal insya Allah tanggal 1 September itu. 1 September. Insya Allah saya kalau ingat ini pasti ingat lah 1 September nanti saya datang ya. Di Jantis itu pak. Iya. Nanti tak mobilku lah siap lah just merit. Kasih tulisan sama kaleng-kaleng gitu. Orang tuanya kan orang Jantis itu. For today you get free because you have just merit gitu. Aduh, luar biasa ini. Cinta yang bisa menjadi kenyataan. Di jauh. Iya. Menjaga hubungan 7 tahun loh ya. 7 tahun lah itu kan. Pertanyaannya gini, ujian kalian selama 7 tahun itu pernah yang paling berat apa? Jujur, Bang, yang paling berat apa ketika kamu Berat apa, Fir? yang mendekati crash gitu kan, hampir crash akhirnya? Sih, kalau itu kan namanya masih anak SMA ya Pak ya, Heeh. masih bocil. Heeh. Kadang itu masalah sepele sih pak. Masalah apa gitu ya? Terus Yang masalah tidak masuk akal sebenarnya. terus ketika membuat kan crash kan otomatis kan, marah-marahan gitu kan. Terus akhirnya yang membuat kalian sadar itu apa? Ya gini, soalnya saya sama dia tuh sama-sama marahan sebentar aja, nggak lama ya sudah baik lagi gitu. Oh, Sama-sama nggak bisa inilah. aslinya emang cinta beneran ya. Enggak. Sepertinya begitu. Ya iyalah, memang cinta beneran. Enggak kan, ngapain sampai married juga. Tapi dilihat dari itunya, historinya kan gitu kayaknya. Tapi kalau sampai yang angkar hebat, alhamdulillah saya nggak pernah. Plot twistnya tuh kita sering ketemu dulu waktu kecil tanpa sadar Pak. Nah loh, berarti cinta kalian tuh cinta semasa kecil kayaknya. Waktu Tapi kecil kita itu nggak nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Tapi teringatnya kalian pada saat itu pernah saling ketemu gitu. Nggak, saya bilang dulu. Mm-mm. Dia kan di Merauke kan ada satu jalan namanya Jalan Prajurit. Iya. Dia dulu
tinggal di situ. Oh. Saya waktu SD waktu kecil, temanku ada rumahnya di situ. Saya sering main. Heeh. Terus saya cerita ke dia, saya dulu sering main di Prajurit, di temanku situ ada kios. Loh, saya sering belanja ke situ. Loh, saya sering di situ. Terus dia bilang, iya memang di situ dulu sering banyak anak-anak main PS. Ya itu salah satunya saya di situ. Oh. Jadi sering ketemu sebenarnya dulu itu. Oh. Cuma enggak tahu kalau oh ini dia. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Dan saya mendengarnya tuh, wah, takjub gitu. Untung saya rekam. Untung saya rekam. Takjub saya. Aku juga sebenarnya kaget sih kayak Masa oh, sih? iya. Kok bisa Kita gitu? pernah ketemu. Kita bukan orang asing. Iya, itu bukan orang asing sekali loh. Secara nuansa kebatinan kalian tuh udah diciptakan dari dulu gitu kan ibaratnya kan? Dari itu SD kelas berapa ya? Kelas 3-an, 4 Wih. 4-5 lah. SD itu, Pak. Ih gila ah. Makanya kaget, saya bilang dulu sering setiap hari saya main di situ tuh main PS sama-sama. Loh, dia juga sering belanja di situ. Dan dia bilang sering memang lihat anak-anak main PS di meja kasirnya situ tuh. Ya itu cuma saya di situ sama temanku itu. Dan terungkapnya kisah ini setelah beberapa lama kalian menjalin hubungan? Sudah berapa tahun ya? 2 tahunan ya. Itu awal 2 tahun pertemanan kalian gitu? Enggak? Pas sudah pacaran. Ya, sudah pacaran kan, udah pacaran kan? 2 tahun barulah itu terungkap Ya, gitu. Oh, berat. Waktu dia jalan itu. Oh, dia dia kan tunjuk. iya. kita lewatin jalan. Jalan itu berdua gitu. Iya. Nalo itu di gini. Saya lagi nyetir kan sama. Dulu saya sering main di sini nih, rumahnya temanku nih, tapi dia sudah pindah ke Makassar. Loh, saya dulu rumahku di sini saya sering belanja di sini. Dia bilang gitu, loh. Cerita lo ternyata sering gini kok. Unik memang, Pak. Unik. Ini mudah-mudahan nanti ada sutradara entah siapa gitu ya. Yang denger cerita ini dan cerita ini nanti bisa dibukukan atau dibuat sebuah story romantika ya. Terlalu panjang ya. Enggak, dibuat singkat aja. FTP kayak apa kayak gitu. Jangan lupa hubungin saya sebagai manajernya. Bisa. Terus aja waktu SMA tuh awalnya nggak kenal kok. SMP kan yang kita sering titip motor saya sering Ya itu SMP juga sering ketemu tapi nggak kenal. nggak tahu kayak nggak Saya tahu. kan dulu sama bapak joinan showroom sama temannya bapak itu satu tempat. Nah dia ini kenal yang temannya bapakku yang joinannya itu. Iya. Dia sering titip motor di itu. Ya saya sering lihat juga, tapi nggak sadar juga kalau itu dia. Itu SMP itu. Nggak sadar itu ya. Iya, cuma kayak oh ada anak ini gitu. Kenal betulnya tuh waktu SMA itu kenalnya juga bukan karena kenal sengaja, Pak. Iya. Teman kelasku, teman akrab dia. Dia jadi sering main ke kelasku Teman, karena iya. ada teman akrabnya dia. Itu makanya jadi kenal. Kenalnya itu pas ketika kamu ngincer nggak atau pas memang pandangan pertama gitu atau gimana? Sebenarnya enggak juga sih, Pak. Sebenarnya Natural berarti ya? Malah iseng pak. Oh. Iseng sebenarnya. Niatnya. Awalnya kan karena saya ikut temanku yang ini, teman akrab dia itu tapi kan teman kelasku. Ikut main ke rumah dia, makan bakso itu. Nah, itu awal kenal ya, Bir. Awal kenal di situ mulai sering dulu zamannya masih BBM-an. Iya. BBM-an. Blackberry-an gitu kan. Namanya anak sekolahan tiba-tiba pacaran. Tapi ternyata malah selamanya sampai sekarang. Ya semoga sampai Akhir hayat. Ya, saya jadi saksi loh. Dan penonton saya juga jadi saksi loh. Ya itu semua misteri sih, Bang ya ya. enggak terduga, Pak. Nggak terduga dan kita yakin dengan hal seperti itu. Bahwasanya hidup itu memang Ya, nggak sudah tahu, jalannya gitu. sudah jalannya kayak gitu. Sudah diatur semua sedemikian rupa. Rupanya, nggak nyangka juga kan sebetulnya udah saling kenal sejak kecil, saling ngerti, sering ketemu, sering apa. Cuma nggak kenal itu dulu. Yesus. Dan luar biasa. Ya mudah-mudahan kalian langgeng abadi. Amin. Berharap seperti itu. Itu doa yang utama ini. Ya, sukses nanti di 1 September ya. 1 September. insya 1 Allah. Septembernya semoga lancar semuanya. berjalan lancar. Kalau abang sama mbaknya mau lihat nanti di Balik No Channel, akun YouTube ya. Siap. Ya, doa terbaik untuk kalian semuanya. Oke. Amin. Terima kasih tadi sebuah cerita yang menginspirasi buat couple-couple yang muda ini yang menuju jenjang yang lebih serius kan. Ya. Motivasi. Ya, motivasi. Oke ya, makasih ya sahabatku.